Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyanti dari kelas 3A. Untuk tujuan pembelajaran, anak-anak membacanya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sudah masuk dalam Google Meet ya. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dan sebelumnya kita melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Oh iya, masuk semua. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang IPS, tema pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan. Untuk itu, kita harus semangat dalam kegiatan pembelajaran, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya, karena masih dalam keadaan COVID-19. Jadi, kita semua harus menjaga kesehatan dan selalu berhati-hati. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah melihat candi? Ya, Mbak Caca, pernah melihat candi di mana? Oh ya, Candi Borobudur itu, ada yang tahu Candi Borobudur itu peninggalan dari kerajaan atau budaya mana? Candi Borobudur itu peninggalan dari budaya Hindu. Nanti Ibu akan perlihatkan ya videonya mengenai kerajaan dan peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia. Baik anak-anak, untuk itu mari kita simak video pembelajaran dari kerajaan Hindu. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu yang dibawa dari India berpengaruh di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga. Raja yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman menyembah Dewa Siwa. Dalam suatu upacara, Raja Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Untuk memperingati upacara itu, maka didirikan sebuah yupa. Dalam yupa itu ditulis berita mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan itu sekitar Bogor, Jawa Barat. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Pada zaman Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara telah mampu membuat saluran air yang diambil dari Sungai Citarum. Saluran air itu berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan menahan banjir. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kali Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kameswara dan digantikan oleh Jayabaya. Jayabaya adalah raja terbesar Kediri. Ia terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang meninggal tahun 1222. Pada tahun itu Kertajaya kalah oleh Ken Arok di desa Ganter, Malang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Majapahit. Majapahit mengalami zaman keemasan pada pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling besar.
Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara ditambah Tumasik dan Semenanjung, Melayu. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Kebudayaan Hindu di masa lampau mewariskan bermacam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yang bercorak kebudayaan Hindu antara lain candi, prasasti, patung, karya sastra, dan tradisi. Mari kita bahas peninggalan-peninggalan ini satu persatu. Candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu, biasanya terdapat arca perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. 3 dewa itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, dan Siwa dewa pelebur. Pada dinding candi terdapat relief, yaitu gambar timbul yang biasanya dibuat dengan cara memahat. Relief mengisahkan sebuah cerita. Candi peninggalan Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam candi ini terdapat patung Trimurti dan relief yang mengisahkan cerita Ramayana. Selain Candi Prambanan masih banyak candi-candi peninggalan Hindu seperti Dieng, Badut, Canggal, Gedong Songo, Penataran, Sawentar, Hidal, Singasari, dan Sukuh. Prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan itu dicatat di atas batu, logam, tanah liat, dan tanduk binatang. Prasasti peninggalan Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tertua adalah Prasasti Yupa, dibuat sekitar tahun 350–400 Masehi. Selain Yupa, masih banyak prasasti lainnya seperti Kutai, Cirutan, Tugu, Zambu, Kebon Kopi, Cidangbiang, Pasir Awi, Muara Cianten, Canggal, Kalasan, Dinoyo, Kedu, dan Sanur. Patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Patung-patung peninggalan kerajaan Hindu antara lain Trimurti, Wisnu, Rajasari, Airlangga, Ken Dedes, Kertanegara, dan Kertarajasa. Karya sastra atau kitab. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk akawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Umumnya karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Pada daun lontar. Kitab peninggalan agama Hindu antara lain Carita Parahyangan, Kresnayana, Arjuna Wiwaha, Lutdaka, dan Baratayuda. Tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu yang berkembang di Bali, antara lain 1. Upacara nelubulanin ketika bayi berumur 3 bulan. 2. Upacara potong gigi atau mapandas. 3. Upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Dalam tradisi ngaben, jenazah dibakar beserta sejumlah benda berharga yang dimiliki orang yang dibakar. 4. Ziarah, yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat suci leluhurnya seperti candi. Dari video yang sudah kita lihat bersama-sama, kerajaan Hindu yang ada di Indonesia meliputi Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Singasari, Kediri, dan Majapahit.
Dan peninggalannya itu meliputi candi, terus prasasti, terus karya sastra dan tradisi. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Apa saja anak-anak? Ya, candi, terus prasasti, terus apa lagi? Karya sastra, ya benar, dan tradisi. Itu ada 4 ya semuanya. Candi itu tadi apa contohnya? Yang utama itu ya, contohnya seperti Candi Prambanan, Candi Dieng, dan banyak lainnya ya anak-anak ya. Terus kalau prasasti itu sebagai tulisan yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Prasasti itu dapat ditulis di mana saja? Ya, di batu, di tanah liat, ya. Anak-anak, ibu akan bertanya mengenai prasasti. Contoh prasasti tertua di Indonesia adalah, ada yang bisa jawab? Ya, contohnya adalah Zupa. Zupa itu ditemukan pada tahun berapa? 350 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Ya, pintar. Terus contoh peninggalan sejarah Hindu di Indonesia apa saja tadi? Ya, ada karya sastra. Karya sastra itu berbentuk kitab dan itu tulisannya sama seperti prasasti dengan menggunakan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Ada yang tahu perbedaan prasasti dengan karya sastra? Siapa yang mau menjawab? Ya, apa jawabannya? Ya, baik. Kalau prasasti itu berbentuk tulisan pada masa lampau yang bertuliskan pada huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jika karya sastra berbentuk kitab dengan bahasa Sanskerta dan dengan tulisan Pallawa. Dalam karya sastra tersebut berupa cerita. Ceritanya seperti cerita Bharatayuda dan lainnya. Masih banyak sekali ya peninggalan di Indonesia. Jadi anak-anak rajin-rajin membaca buku. Dan peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yang terakhir yaitu tradisi. Tradisi itu seperti pada di daerah Bali. Terdapat di daerah Bali anak-anak yang meliputi Nelubulani, terus Ziarah, Napande, dan Ngaben. Dari contoh beberapa tradisi tersebut, nanti anak-anak bisa mencari pengertiannya yang lebih jelas ya anak-anak ya. Itu dijadikan untuk PR minggu depan dapat dikumpulkan. Untuk kegiatan hari ini, Ibu harap dapat bermanfaat untuk bekal hidup kalian. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu agar kelak menjadi anak yang sukses. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum Ibu memberi salam, Ibu akan memberikan pantun terlebih dahulu. Saya suka memasak nasi. Padi tumbuh di tengah sawah. Saya menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.